Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sayo loma nang hamu paulion, songon akabatu na mangolu, gabe bagas partodion, jala hamalimon na badia, lauma buan akapelean partodion, halomoan ni rohani debata, marhite-hite Yesus Kristus. Dipergunakan sebagai batu hidup. Ketika menggambarkan gereja sebagai bait rohani Allah, Petrus mengambil beberapa nas perjanjian lama seperti Mazmur 118 ayat 22, Yesaya 8 ayat 14, Yesaya 28 ayat 16. Para pembaca surat Petrus mengerti bahwa batu yang hidup itu ialah Israel, lalu Petrus memakai gambaran tentang batu penjuru untuk Kristus. Sekali lagi Petrus menunjukkan bahwa gereja bukan membatalkan warisan Yahudi, melainkan menggenapinya. Petrus menggambarkan gereja sebagai rumah rohani yang hidup, dengan Kristus sebagai fondasi dan batu penjuru dan setiap orang percaya sebagai batu hidup. Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus, dengan Kristus sebagai kepala dan setiap orang percaya sebagai anggota. Kedua gambaran ini menekankan komunitas. Satu batu bukanlah sebuah bait atau bahkan tembok sekalipun. Satu bagian tubuh tidak berguna tanpa bagian yang lainnya. Dalam masyarakat kita yang individualistis, mudah untuk melupakan saling ketergantungan kita pada orang-orang Kristen lainnya. Ketika Allah memanggil kita untuk suatu tugas, ingatlah bahwa Dia juga memanggil orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Dengan bekerja bersama, maka usaha individual kita akan berlipat ganda. Carilah orang-orang itu dan bergabunglah dengan mereka untuk membangun suatu bait yang indah, suatu komunitas, persekutuan yang indah bagi Allah. Sebagai batu yang hidup yang merupakan bagian dari persekutuan, persembahan rohani apakah yang kita persembahkan kepada Allah? Saat mempersembahkan kurban binatang menurut hukum Allah, seorang imam akan membunuh binatang itu, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan menaruhnya di atas mezbah. Persembahan kurban adalah penting, tetapi bahkan dalam perjanjian lama sekalipun, Allah menjelaskan bahwa hati yang taat itu jauh lebih penting. Allah ingin kita, imamat kudus kepunyaannya, mempersembahkan diri kita sebagai kurban yang rohani dan hidup. Setiap hari mengesampingkan keinginan-keinginan kita sendiri dan mengikut Dia. Dengan menggunakan semua tenaga dan kemampuan kita untuk Dia. Dan mempercayakan Dia untuk membimbing kita. Sahabat yang baik hati, kitalah batu hidup yang dipakai Allah untuk membangun bait-Nya yang kudus, yang mempersembahkan persembahan rohani bagi Yesus Kristus. Sebab demi kemurahan Allah, kita telah dinasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita dalam artian seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Totalitas kehidupan kita merupakan persembahan rohani yang kudus bagi Allah. Jika totalitas kehidupan kita dapat kita serahkan seluruhnya untuk melayani Yesus Kristus, mempercayakan Dia sepenuhnya, dan hidup kita sepenuhnya dalam bimbingan Yesus Kristus, serta mau dibentuk, dipauliuli oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu siap untuk dibentuk oleh Allah melalui Yesus Kristus, sehingga hidup kami ini adalah persembahan yang kudus, yang layak, dan yang berkenan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.